Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Faradila dengan nomor induk mahasiswa 20217052, tingkat 1B keperawatan, mahasiswa Stiket Sersi Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi pencernaan dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang diampu oleh Novi Zayani MSI. Yang pertama dari istilah bagaimana sistem pencernaan, mulai dari cavitas oralis atau rongga mulut hingga anus. Ada cavitas oralis atau rongga mulut, kemudian ada lingua lidah, glandula parotis, kelenjar ludah parotis, glandula sublingualis, kelenjar ludah sublingualis. Ada glandula submandibularis, kelenjar ludah submandibularis, kemudian ada pharynx atau pari, kemudian ada esophagus kerongkongan, ada gaster lambung, pankreas, splenisis limpa, kemudian ada hepar hati, ada vesika velia, sandu empedu, kemudian di sini ada intestinum minor atau usus halus yang terbagi menjadi 3. Ada duodenum, usus halus 12 jari, ada jejunum, usus halus kosong, ada ilium, usus halus penyerapan. Kemudian di sini ada intestinum mayor atau usus besar, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada colon transversum, usus besar yang melintang, colon descendens, usus besar turun, colon ascendens, usus besar naik. Kemudian ada caecum, awal usus besar, ada colon sigmoid, usus besar yang berbentuk sigmoid, ada rectum, distal atau ujung usus besar, ada appendix vermiformis atau umbai cacing. Yang terakhir ada canalis analis, rongga anal atau anus. Yang kedua ada anatomi rongga mulut. Di sini ada glandula parotis, kelenjar ludah parotis, ada lingua lidah, dens gigi, ductus glandulae sublingualis, saluran kelenjar sublingualis, ductus parotis, saluran kelenjar ludah parotis, ada musculus masseter, otot yang berbentuknya persegi panjang menutupi bagian samping kelenjar mandibularis, ada mandibula, tulang rahang bawah, ada frenulum linguae, lipatan lidah, kemudian ada glandula sublingualis, kelenjar ludah sublingualis, ada ductus submandibularis, saluran kelenjar submandibularis, ada glandula submandibularis, kelenjar ludah submandibularis. Yang terakhir ada musculus mylohyoideus, otot dasar. Ada anatomi esophagus. Di sini ada incisor kulit, gigi pemotong depan, ada oropharynx, bagian tenggorokan belakang mulut, ada epiglottis, tulang rawan yang fleksibel di atas laring, kemudian ada inflammatis, bagian seperti buah pir di hipofaring, ada thyroid cartilage, tulang rawan tiroid, ada cricoid cartilage, tulang rawan cricoid. Sini ada cricopharyngeal constriction, penyempitan cricopharyngeal, ada trakea, ada aorta, pembuluh darah arteri besar, ada aortio-ostriction, perletakan aorta di esophagus, ada left main bronchus kiri, kemudian ada interior esophageal sphincter, katup bawah esophagus, ada diafragma, ada fundus of stomach, fundus lambung. Yang terakhir ada cardiac part of stomach, bagian jantung lambung. Yang keempat ada anatomi lambung. Di sini ada kardia, katup lambung atas, ada esophagus, kerongkongan, ada fundus ventriculi, dasar lambung. Kemudian ada serosa, jaringan ikat pelapis luar, ada corpus, badan lambung, ada rugae, mukosa, jonjot selaput lendir lambung. Kemudian ada musculus longitudinalis, otot memanjang, ada musculus circular, otot melingkar, ada musculus
obligus, otot mau nyamping. Kemudian ada curvatura minor grastis, lengkung kecil lambung. Kemudian ada pylorus, muara lambung. Kemudian di sini ada curvatura major grastis, lengkung besar lambung. Di sini ada duodeni, usus halus 12 jari. Ada sphincter pylorisus, katup lambung bawah. Ada canalis pyloricum, saluran muara lambung. Yang terakhir ada antrum pyloricum, rongga melebar lambung. Yang kelima ada anatomi kantong empedu dan pankreas. Di sini ada vesica velea, kandung empedu, ada ductus hepaticus dextra atau sinistra, saluran hati, ada mukosa pankreas, ada ductus hepaticus communis, saluran hati yang terbentuk dari penyatuan, kemudian ductus choledecus, saluran empedu distal, kemudian ada ductus cysticus, saluran empedu proksimal, ada duodeni, usus halus 12 jari. Ada hepatopankreatik, saluran ke hati dan pankreas, ada pankreas, ada jejunum, usus halus kosong. Ada papila duodenal, tonjolan bulat di duodenum di mana saluran empedu dan saluran pankreas mengalir. Yang terakhir ada ductus pancreaticus, saluran pankreas. Yang keenam ada anatomi usus halus. Di sini ada duodenum, usus halus 12 jari. Ada jejunum, usus halus kosong. Ada ilium, usus halus bagian penyerapan. Ada large intestine, usus besar. Ada rectum distal atau ujung usus besar. Yang ketujuh ada anatomi usus besar. Di sini ada flexura hepatica coli, lengkung pertemuan kolon ascendens dan transversum. Di sini ada flexura coli sinistra, lengkungan pertemuan kolon transversum dan descendens. Kemudian ada kolon transversum, usus besar yang melintang. Ada arteri mesenterica superior, pembuluh arteri, usus halus bagian atas. Kemudian ada haustrum, kantong usus besar. Ada kolon ascendens, usus besar naik. Ada ilium, tulang usus. Ada valvula iliocaecalis, katup yang berada di antara ilium dan cecum. Kemudian ada caecum, bagian pertama usus besar. Ada appendix vermiformis atau umbai cacing. Ada rectum distal atau ujung usus besar. Kemudian ada mesokolon transversum, otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. Kemudian ada appendix epiploicae, kantong kecil dari peritoneum yang diisi dengan lemak dan terletak di sepanjang usus besar. Kemudian ada kolon descendens, usus besar turun. Kemudian ada mesenterium, organ yang menghubungkan usus dengan dinding perut bagian dalam. Ada taenia coli, 3 pita memanjang yang terpisah. Kemudian ada kolon sigmoideum, usus besar yang berbentuk sigmoid. Kemudian ada sphincter ani externus, otot lurik yang mengelilingi anus. Yang terakhir ada canalis analis, rongga anal atau anus. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.